Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan surat Yasin pada ayat nomor 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idza ja'al mursalun. Wadrib, dan buatlah lahum, untuk mereka, masalan, perumpamaan, ashabal qaryah, pada penduduk negeri, idz ja'ahal mursalun, ketika didatangi al-mursalun, para utusan-utusan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membuat tamsil atau perumpamaan. Nabi Muhammad menghadapi kafir Quraisy itu selalu mokong, membantah. Maka Allah memerintahkan agar membuat perumpamaan pada satu negeri, satu qaryah. Negeri ini namanya Antiokhia. Antiokhia dulu itu termasuk wilayah Turki. Sekarang masuk wilayah Syria. Antiokhia itu rajanya penyembah berhala. Jadi untuk menjadikan perbandingan nanti bahwa manusia kapan dan di mana saja yang membangkang itu pasti ada. Idz arsalna, ketika aku mengutus atau ketika kami mengutus ilaihim, kepada mereka penduduk Antiokhia, isnaini, dua utusan, fakadzabuhuma, maka mereka mendustakannya, fa'azazna, lalu kami perkuat, kata Allah, fa'azazna, maka kami perkuat, bisa lisin, kepada utusan ketiga. Faqalu, lalu mereka utusan-utusan itu berkata, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu, mursalun, adalah utusan Allah. Jadi Allah mengutus 3 utusan. Yang pertama 2, tapi 2 itu didustakan, tidak dipercayai. Maka ditambah lagi 1 utusan untuk memperkuat. Utusan yang nomor 1 namanya Shadiq, nomor 2 Soduk, yang ketiga Salum. Sesungguhnya Antiokhia ini dulunya juga pengikut Nabi Isa.
Tapi dengan berjalannya waktu, tidak adanya dakwah, akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Ada riwayat lain, utusan yang ketiga itu namanya Barnabas, yaitu seorang kiai dari agama Kristen. Dan inilah yang selalu mengkonter ucapan-ucapan Paulus yang menyebabkan ajaran-ajaran Nasrani itu menyimpang. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu, mereka berkata, para utusan tadi, 3 utusan, ma antum, maaf, qalu, mereka berkata, para kaum tadi, ma antum, tidak lain kamu, illa basarun, kecuali manusia biasa, misluna, seperti kami, wa ma anzalar rahman, dan tidaklah zat yang maha pengasih menurunkan min syai'in, sesuatu, in antum, kalau tidak begitu kamu adalah illa takdzibun, pembohong. Artinya apa yang kamu ucapkan wahai utusan, kamu itu adalah ngomong yang tidak benar. Jadi sama dengan orang kafir Quraisy, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad dan tidak mempercayai wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, para utusan berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, maha mengetahui, inna, sesungguhnya kami, para utusan itu, ilaikum, kepada kamu, lamur salun, benar-benar menjadi utusan. Jadi untuk memperkuat bahwa dia memang benar-benar utusan Allah, ya, mengucapkan yang semacam ini, Tuhan itu maha mengetahui, sesungguhnya kami memang benar-benar utusan. Tapi orang-orang kafir, orang-orang penduduk Antiokhia tetap tidak mau percaya. Karena tidak mau percaya, maka utusan itu mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa ma alaina, tidaklah atas kami, illa, kecuali al balaghul mubin, menyampaikan sesuatu dengan jelas. Seperti Nabi Muhammad pun juga ketika ditentang, kami ini adalah hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada kami. Kemudian para penduduk Antiokhia yang kufur tadi mengatakan, qalu, mereka kaum itu berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna bikum, menjadi sial karenamu. La illam tantahu, jika kamu tidak mau berhenti, lana rajuman nakum, sungguh kami akan rejam. Rejam itu dilempari dengan batu. Wala yamassannakum,
dan akan kami timpakan minna dari kami azabun alim, siksa yang pedih. Di kaum itu mulai marah dan dia menganggap kami menjadi sial, dan ini adalah disebabkan kedatangan kamu wahai para rasul. Di mana-mana biasanya kalau ada orang membawa ajaran Islam yang sebenarnya di satu daerah yang sudah jauh dari ajaran Islam, ini biasanya masyarakat itu akan menganggap kedatangan Rasul itu, kedatangan mubalik itu adalah membawa sial. Otomatis dengan perubahan yang sangat jelas, yang akhirnya pun bertentangan dengan kepercayaan mereka, maka dianggap itu adalah sesuatu hal yang menjadikan perubahan yang tidak benar. Qalu ta'irukum ma'akum. Para utusan itu berkata, ta'irukum, kesialan kamu, ma'akum, disebabkan bersama dirimu, ya, disebabkan karena perbuatanmu sendiri, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang dibawa Rasul yang benar, maka akhirnya menjadi sial. Jadi kesialan itu bukan karena para utusan itu, tetapi akibat perbuatan mereka sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. A'in dzukirtum, karena kamu diberi peringatan. Para rasul telah memberi peringatan bahwa menyembah berhala itu adalah tidak benar. Bal antum kaum musrifun, bahkan kamu adalah satu kaum yang melampaui batas. Melampaui batas sebagai manusia, sehingga sebagian seperti rajanya itu mengakui dia sebagai wakil Tuhan. Jadi ancaman sudah diancamkan oleh kaum Antiokhia itu, sehingga disebabkan dengan dakwahmu wahai para rasul, kami menjadi sial. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wajah dan datang min aqsal madinati, dari ujung kota. Aqsa itu artinya jauh, maka ada istilah Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Rajulun, seseorang dari penjuru kota, datang seorang laki-laki, yas'a, yang berupaya, berusaha. Qala, dengan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan itu. Ada beberapa penjelasan seperti dari sahabat Ibnu Abbas
bahwa orang yang datang dari ujung kota itu namanya Habibun Najjar, Habib An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Tapi ada yang mengatakan Habib Al-Harir. Harir itu sutra, tukang sutra. Tetapi yang kuat adalah An-Najjar. An-Najjar bisa dua arti ya. An-Najjar bisa tukang kayu, An-Najjar bisa tukang daging atau jagal. Itu disebut Najjar. Wallahu alam, tidak ada penjelasan yang jelas. Maka Habibun Najjar ini adalah seorang yang patuh terhadap ajaran-ajaran Nabi Isa, yakni bisa dikatakan sebagai seorang alim dari kelompok mereka, sehingga ketika mendengar kaumnya akan membunuh para utusan-utusan Allah itu, dia datang dengan segera atau dengan tergopoh-gopoh untuk menyampaikan kepada kaumnya. Yas'a itu berupaya, berusaha dengan mengatakan ikutilah para utusan-utusan itu. Utusan-utusan itu dengan alasan karena kebiasaan di kaum Antioquia, kalau ada pemberi pencerahan atau memberikan sesuatu penjelasan itu pasti minta imbalan, ya, minta upah. Sehingga kaumnya di samping merasa ini jengkel, dia akan membunuh kalau tidak berhenti dengan itu, maka akan diancam dengan dilempari, ya. Maka ikutilah para utusan itu. Alasannya diantaranya ittabi'u, ikutilah para utusan itu. Utusan itu adalah malla yas'alukum, orang yang tidak meminta kamu ajron, upah. Walahum, dan mereka itu muhtadun, yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah. Jadi alasan pertama, kalau sudah kaitan dengan harta, biasanya kaum yang kufur itu akan selalu pelit, selalu ini. Kalau ada yang minta upah anak ini, dia sangat marah. Oleh karena itu utusan-utusan itu ikutilah. Mereka itu tidak meminta upah kepada kamu, dan mereka itu adalah mereka benar-benar mendapat petunjuk. Cekap ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.